Halo sahabat Golan, terima kasih sudah hadir di Golan Education bersama saya Esron Ricardo Nainggolan. Golan Education adalah sebuah situs untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai dunia IT, kampus, dan juga edukasi lainnya. Baik, pada materi kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas mengenai edukasi Google AdSense ya. Oke, Google AdSense. Oke, slide-nya sebentar kita bukakan. Nah, cara memperbaiki low value content website di Google AdSense. Beberapa kali saya sudah mendaftarkan ke Google AdSense website saya. Website saya kebetulan saya buatkan dengan menggunakan WordPress ya. Tapi beberapa kali problem di akhir-akhir ini low value content. Kalau sebelumnya tidak ada pemberitahuan kenapa gitu ya, tapi tidak lolos ditinjau seperti itu. Tapi akhir-akhir ini sudah 3 kali value content-nya low gitu ya, low value content. Jadi pada kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara yang saya gunakan. Tapi cara ini boleh nanti kita diskusikan apakah Anda juga sahabat Golan sudah melakukan seperti itu atau belum. Kalau ada info-info yang lebih baik lagi silakan boleh di komen ya, dan juga yuk kita saling belajar, saling berbagi ilmu, berbagi langkah-langkah bagaimana yang sebenarnya dilakukan supaya lolos Google AdSense. Nah, ini adalah cara yang saya lakukan. Mudah-mudahan dengan cara ini juga membantu kita semua dan juga saya juga lolos di Google AdSense. Baik, sebelumnya kita lihat di sini status Google AdSense saya adalah Anda harus memperbaiki beberapa hal. Kita lihat di sini yang pertama low value content. Situs Anda belum memenuhi kriteria penggunaan di jaringan penayangan Google. Untuk informasi selengkapnya tinjau referensi berikut. Yang pertama, karena persyaratan konten minimum. Nah, ini konten minimum. Yang kedua, situs Anda memiliki konten berkualitas tinggi yang unik atau pengalaman pengguna yang baik. Pastikan ya, ini memastikan maksudnya. Yang ketiga, konten yang berkualitas rendah. Yang keempat, pedoman kualitas webmaster. Jadi ini ada beberapa yang harus kita pelajarin. Kalau Anda ingin lebih dalam lagi mempelajarinya, silakan boleh diklik ya. Persyaratan low content ini seperti apa? Di sini ada kebijakan yang diberikan. Apa saja kebijakan konten, kebijakan perilaku gitu ya. Kebijakan privasi dan juga persyaratan standar. Nah, ini kebijakan konten ilegal tidak diizinkan, oke ya. Saya rasa website saya tidak ada yang ilegal. Konten yang berbahaya atau menghina juga terhindar. Kekejaman terhadap hewan tidak ada ya, karena ini edukasi. Konten yang menyesatkan tidak, karena ini adalah edukasi di dunia IT dan juga di dunia kampus gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari sini praktik penipuan tidak ada penipuan di sini. Media yang dimanipulasi tidak ada. Oke. Jadi tidak ada isu politik maupun isu perhatian publik tidak ada ya. Konten seksual tidak ada. Jadi ini adalah yang bermasalah ya. Pengantin pesanan, tema dewasa atau konten keluarga. Tema dewasa dalam konten keluarga, artinya ini yang berbau seks ya, tidak boleh. Eksploitasi anak-anak nggak boleh. Pernyataan tidak jujur, iklan yang mengganggu, dan juga nilai inventaris. Ini ada banyak beberapa yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, dari keseluruhan ini saya rasa sudah saya hindari ya, sudah saya hindari. Nah, kita lihat lagi dari sisi yang kedua, yaitu pastikan memiliki konten yang berkualitas tinggi. Nah, unik. Nah, ini nih yang jadi problem nih. Mungkin kita tergiur dengan apa ya? Sekarang itu banyak aplikasi AI ya yang membuat artikel gitu ya.
yang membuat kata pengantar atau membuat kata-kata yang bisa kita copy paste gitu. Nah, ini menjadi problem. Sebelumnya konten saya di Golden Education ini sudah saya buat sebanyak 60-an lebih. Oke, konten saya. Nah, sekarang di sini tinggal 19. Jadi saya merasa ini kenapa tidak lolos karena di sini tadi yang nih konten unik. Nah, kenapa saya hapus dari 60 sekian gitu ya jadi 19? Itu kenapa saya banyak hapus? Karena saya merasa benar ini konten yang sebelum-sebelumnya saya ambil atau saya kutip atau saya banyak explore dari chat GPT gitu. Jadi saya menulis sebuah artikel di chat GTP itu saya paste gitu ya, copy paste contoh ketika kita membuat chat GPT ya. Nah, di sini misalnya contoh sederhana nih meningkatkan belajar SEO dalam 5 langkah. Ini contoh sederhana ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita menggunakan apa namanya chat GPT ya kan, ini kan mereka kalau sebenarnya chat GPT itu kan itu merangkum dari beberapa website yang sudah ada. Nah, dia unik sebenarnya kalau kita cek ini di plagiarism itu di duplicate checker misalnya kan kita cek ini pasti 100% unik tapi nah ini tapinya ini kan ada kesamaan dengan website-website lain. Nah, ChatGPT itu membuat sebuah algoritma bagaimana sebuah kata-kata itu bisa dirubah gitu sehingga tidak sama gitu. Secara kata atau secara susunan kata tidak sama, tapi secara isi konten itu hampir sama dengan website lain. Nah, ini yang jadi sebuah masalah. Jadi ada mungkin di algoritma Google itu membandingkan antara hasil dari ChatGPT dengan yang sudah ada di dalam database-nya Google gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah problem. Nah, makanya saya ingat-ingat kemarin, oh iya beberapa artikel saya yang 60-an lebih itu kebanyakan adalah menggunakan ChatGPT gitu. Jadi beberapa yang menggunakan AI itu saya hapus semua. Dan ini adalah murni yang sudah saya buat gitu ya. Jadi ini murni yang saya buat. Selebihnya yang saya merasa itu saya bantuan daripada AI itu semuanya saya hapus. Kenapa saya hapus? Karena sebelum-sebelumnya saya sudah baca alternatif yang pertama adalah jangan gunakan backlink katanya gitu kan. Jangan gunakan outbound link, jangan gunakan internal link. Itu semua sudah saya ikutin. Oke ya. Yang kedua menggunakan tag yang standar maksudnya jangan lebih dari atau spam text gitu ya. Itu sudah saya gunakan. Sekarang hanya tagnya itu hanya 5 maksimal gitu ya. Ada sebelumnya banyak. Saya juga sudah menggunakan judul itu nggak boleh sama seperti yang dibuat orang. Saya juga sudah mencoba membedakan gitu ya. Nah itu cuman tetap hasilnya adalah low value content gitu. Dan bahkan beberapa artikel yang saya baca itu tidak boleh katanya apa namanya nih tombolnya itu ada yang kosong gitu. Saya lihat sini semua sudah ada ya, walaupun di sini masih 1 2 gitu isinya ya. Nah, kalau sebelumnya memang ada hashtag crash gitu ya. Hashtag yang maksudnya ini tidak ada isinya. Jadi kalau diklik di sini ada tulisan crash gitu ya, seperti ini. Seperti itu dihapus. Sudah saya hapus semua. Pokoknya saya sudah ikutin, ternyata tetap low value content gitu. Dan ada yang bilang harus dibuat kontak, privacy policy, term and condition, disclaimer dan juga FAQ dan juga about tentang. Nah, itu udah saya buat semua. Home-nya juga sudah. Tapi tetap saja gitu. Problemnya low value content. Nah, ini alternatif terakhir yang saya sudah buatkan yaitu adalah dengan menghapus gitu ya. Nah, apabila Anda merasakan hal yang seperti itu ya coba hapus saja dulu konten-konten yang dibuatkan menggunakan ChatGPT gitu ya.
supaya lolos peninjauan daripada Google. Nah, ini sudah kita coba lakukan yang namanya tadi penghapusan, gitu ya, sehingga artikel kita ini adalah murni buatan kita, sehingga tadi berikan konten unik yang cukup. Ini bisa terlaksana apabila sudah kita hapus tadi. Saya sudah hapus tadi. Jadi ini yang paling penting kita lakukan. Kita lihat lagi selain itu. Nah, pastikan tidak ada konten duplikat. Nah, kemarin itu ada konten duplikat yang saya buat. Kontennya itu di pack ada, dan juga di di sini. Sebentar ya, saya bukakan. Kemarin itu ada 2 saya yang di sini saya buat ada ini vacuumnya. Oke ya. Nah, di sini ada tombol saya buat kemarin saya buat di sini sebelumnya itu apa ya, sebentar saya ingat dulu. Hubungi. Oh ya, hubungi. Hubungi itu atau gabung ya. Gabung itu di sini isinya sama seperti vacuum ini gitu. Jadi itu saya hapus kemarin sudah. Oke. Saya sudah mengikuti seperti itu juga. Dan di sini juga buatkan pengalaman pengguna yang baik dengan elemen navigasi. Yang tadi saya katakan, navigasinya ada yang kosong. Jadi kalau bisa semua navigasi sudah terisi dengan baik ya. Jadi tidak ada lagi navigasi yang kosong. Jadi atau not found atau 404 gitu, jangan lagi. Mengirim situs untuk ditinjau. Nah, ini yang penting nih. Kalau sudah lolos daripada itu, kita tinggal mengirim saja. Nah, jadi ini perlu dipahami ya, yang kedua ini. Nah, yang ketiga coba kita lihat konten yang berkualitas rendah. Nah, laporan tindakan manual. Nah, jadi kalau apa yang dimaksud dengan tindakan manual ini? Jadi kalau ada yang namanya kebijakan spam ya, ini kita lakukan secara manual. Oke, kita lihat lagi. Oke. Nah, ini bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Jadi ada di sini konsep permasalahannya kalau memang masalahnya adalah karena perlu yang namanya laporan tindakan manual. Karena apa di sini? Buka laporan tindakan manual. Di sini saya belum melaporkan karena saya rasa kesalahan saya itu adalah karena tadi konten saya banyakkan menggunakan AI gitu ya. Jadi saya sadar di situ. Nah, yang selanjutnya kita lihat kualitas webmaster. Nah, di sini kebijakan spam untuk penelusuran web Google. Nah, Anda tidak boleh menempatkan iklan yang ditayangkan Google di halaman yang melanggar. Nah, ini dia. Halaman yang melanggar itu apa? Nah, sini ada beberapa kebijakan. Jadi iklan itu nggak boleh di halaman yang melanggar. Nah, jadi kita lihat nanti apakah artikel kita semua, post kita itu ada yang melanggar atau tidak gitu. Nah, kita lihat saja kriteria pelanggaran itu seperti apa gitu ya. Di sini dikatakan penyelubungan. Jadi praktik menampilkan konten yang berbeda kepada pengguna. Jadi penyelubungan itu seperti misalnya klik link ini maka dia ke link-link lain gitu ya, itu nggak boleh. Doorway itulah situs laman yang dibuat guna mendapatkan peringkat untuk query penelusuran tertentu yang mirip. Jadi nggak boleh juga doorway ya, membuat pintu yang beberapa gitu. Nah, di sini dikatakan memiliki beberapa situs dengan URL dan halaman beranda yang mirip. Nah, ini nggak boleh. Menargetkan beberapa halaman atau nama domain ke wilayah atau kota tertentu nggak boleh juga gitu ya. Konten yang diretas, nah ini juga nggak boleh nih. Konten yang diretas seperti injeksi kode, injeksi halaman, injeksi konten. Jadi kalau kita kena retas, kita harus cek lagi. Pengalihan juga nggak boleh. Link dan teks tersembunyi, jadi nggak boleh juga ada inskripsi. Ya, deskripsi di sini ya. Teks di latar belakang gambar.
Nih, oke ya. Link dan teks tersembunyi. Teks atau link tersembunyi adalah tindakan menempatkan konten di halaman hanya untuk melalui mesin penelusuran, tidak mudah terlihat oleh pengunjung manusia. Nah, jadi ada enkripsi dan deskripsi di sini ya. Nggak boleh. Penjelajahan kata kunci. Nah, ini kata kunci juga. Kata kunci menjadi di sini memanipulasi peringkat di hasil Google penelusuran. Oke. Nah, secara tidak wajar. Nah, contoh penjelasannya adalah daftar nomor telepon tanpa nilai tambah substansial, blok teks yang mencantum kota wilayah. Jadi ada beberapa kata-kata kunci yang kita tambahkan di artikel kita itu terus ada itu nggak boleh juga. Terlalu sering mengulangi kata atau frasa yang sama sehingga membuat terdengar tidak wajar. Ini juga nggak boleh. Oke ya, jadi seperti ini contohnya. Spam link juga nggak boleh ya. Jadi spam link, saya rasa di yang saya buat sekarang link-link spam tidak ada ya. Jadi Anda nggak perlu membuat spam link di dalam website Anda ataupun di artikel Anda. Oke ya. Ini nggak diizinkan nih. Ini dilarang. Traffic buatan mesin, jadi nggak boleh ya. Jadi ada traffic yang buatan mesin, artinya kita seolah-olah banyak pengunjung padahal tidak gitu ya. Malware dan perilaku berbahaya ini juga nggak boleh ya. Jadi kita menggunakan software malware nggak boleh. Fungsi yang menyesatkan, nah ini. Pemilik situs harus membuat situs dengan konten berkualitas tinggi serta fungsi yang berguna dan bermanfaat bagi pengguna. Nah, jadi nggak boleh dimanipulasi ya fungsinya. Konten salinan, nah ini nih yang tadi nggak boleh ya dari situs lain yang memiliki reputasi lebih baik. Jadi kita contoh mengambil dari website orang itu nggak boleh gitu. Ini karena dilindungi undang-undang. Pengalihan tersembunyi. Nah, ini juga nggak bisa pengalihan tersembunyi. Jadi ada link URL yang diminta gitu ya. Ini juga menjadi kebijakan. Konten berisi spam yang dibuat secara otomatis ya, nggak boleh juga. Halaman afiliasi tipis. Nah, kalau kita mau join ke Google AdSense, afiliasi-afiliasi itu dihilangkan dulu. Oke, spam buatan pengguna ini nggak boleh. Oke. Perilaku yang dapat menyebabkan demosi atau penghapusan ini nggak boleh karena hukum, penghapusan karena informasi pribadi. Jadi nggak boleh mengisi informasi pribadi ya di website ya. Pengelakan kebijakan ini juga menjadi sebuah kriteria ya. Scam atau penipuan. Oke, ini kita harus hindari. Nah, kita harus cek artikel kita apakah ada kebijakan spam di website kita yang kita langgar gitu ya. Ini menjadi sebuah perhatian sehingga apa? Sehingga tadi yang tadi kita sudah lihat di sini low value content ini bisa teratasi gitu ya. Nah, saya rasa saya sudah melakukan semua itu. Ini saya tinggal menunggu meminta peninjauan ulang, tapi sebelumnya saya mau lihat kunjungan ke website saya dulu selama 1 minggu ini. Saya baru menghapus beberapa artikel sebelumnya ya. Yang tadi saya katakan dari 60 sekian, saya hapus menjadi 19 artikel saja. Saya memilih yang memang konten yang saya buat gitu. Kalau yang konten-konten yang saya adopsi atau yang saya ambil dari AI itu semuanya saya hapus gitu ya. Dan dalam seminggu ini saya akan coba melihat visitornya, menambahkan beberapa artikel-artikel yang murni atau yang unik saya buat, baru nanti saya peninjauan ulang. Karena ini langkah terakhir yang saya lakukan. Sebelumnya seperti tadi yang cerita di sebelumnya, saya sudah melakukan langkah-langkah yang menurut petunjuk daripada Google gitu ya, seperti dari navigasi, seperti dari kata kunci, tag gitu ya, seperti dari sisi gambar, sisi tulisan,
Misalnya low value content ini juga bisa karena katanya lebih atau kurang dari 300 kata. Nah, sekarang saya sudah lebih banyak dari atau lebih dari 500 kata saya buat gitu ya. Bahkan hampir 1000, bahkan ada yang 1000 lebih gitu ya. Supaya apa? Supaya value-nya lebih baik gitu ya. High bukan low gitu. Nah, itu sudah saya lakukan juga. Nah, ini langkah terakhir. Semoga dengan langkah terakhir ini nanti situs Golan Education bisa ter-AdSense, dan apabila Anda juga sama kendalanya dengan apa yang saya rasakan, yuk kita boleh berbagi. Silakan komen di bawah ini, dan apabila Anda belum melakukan subscribe, silakan subscribe sehingga nanti, dan juga jangan lupa loncengnya supaya nanti informasi ataupun video-video berikutnya, edukasi lainnya itu bisa Anda dapatkan dengan secara gratis gitu ya, dan otomatis ketika bunyi loncengnya maka otomatis video-videonya akan update ke Anda. Oke, itu saja. Kita tetap semangat walaupun kita sudah berkali-kali gagal di Google AdSense ini. Tetap semangat, karena orang yang semangat itu akan mencapai kesuksesan. Tapi kalau patah semangat, Anda ya udah begitu saja menyerah gitu ya. Yuk tetap semangat, walaupun saya sudah hampir berapa kali ditolak di Google AdSense, hampir kalau nggak salah sekitar 8 kali gitu ya. Tapi saya tetap mencoba terus. Ini langkah terakhir ya. Setelah saya baca-baca, ini langkah terakhir. Kalau ini sudah selesai, ya mudah-mudahan mendapatkan Google AdSense dan kita bisa menambah pundi-pundi dari Google AdSense. Semangat ya kawan-kawan ya, sahabat Golan semuanya. Terima kasih sudah menonton videonya, dan jangan lupa komennya supaya kita saling belajar. Terima kasih.